Tritunggal versus Tauhid 5, perbedaan mendasar tentang Tritunggal dan Tauhid. Siapa Allah itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan paling penting dalam hidup manusia. Karena apa yang kita percaya tentang Allah akan membentuk cara kita beribadah, cara kita hidup, dan bahkan siapa kita sebenarnya. Kristen dan Islam sama-sama mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Tapi cara memahami keesaan itu sangat berbeda. Dalam iman Kristen, Allah dikenal sebagai Tritunggal. Dalam Islam, Allah dikenal melalui Tauhid. Di video ini kita akan melihat 5 perbedaan utama antara Tritunggal dan Tauhid, bukan untuk menyerang tapi untuk memahami. Karena mengenal Allah bukan cuma soal konsep, tapi tentang relasi dan tentang kebenaran. 1. Definisi satu dalam hakikat atau satu dalam pribadi. Dalam iman Kristen, Allah adalah satu dalam hakikat, namun dinyatakan dalam 3 pribadi yang berbeda: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan 3 Allah, tapi satu Allah, 3 pribadi kekal. Bersatu dalam hakikat, berbeda dalam peran. Ini bukan hasil spekulasi manusia, tapi penyataan langsung Allah dalam kitab suci. Dalam Islam, Allah adalah satu pribadi tunggal, tidak terbagi, tidak jamak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini disebut Tauhid, keesaan yang mutlak dan eksklusif, relasi. Allah yang pribadi atau Allah yang sendirian. Allah dalam iman Kristen adalah Allah yang relasional. Sejak kekekalan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam kasih dan persekutuan sempurna. Allah menciptakan, bukan karena ia kesepian, tapi karena kasihnya ingin dibagikan. Dan dalam Kristus kita dipanggil bukan hanya untuk menaati, tapi untuk mengenalnya secara pribadi. Allah dalam konsep Tauhid tidak berada dalam relasi internal. Ia sendirian sejak kekekalan. Hubungan dengan manusia adalah antara pencipta dan ciptaan, bukan persekutuan pribadi. Kita bisa mengetahui kehendaknya, tapi tidak mengenal dirinya secara intim. 3. Karakter. Allah yang kasih atau Allah yang agung. Tritunggal. Karena Allah Tritunggal, ia bisa mengekspresikan kasih tanpa bergantung pada ciptaan. Bapa mengasihi anak, anak memuliakan Bapa, Roh Kudus menyatukan mereka dalam kasih kekal. Allah itu cukup dalam dirinya sendiri. Ia tidak menciptakan karena ia kekurangan. Ia menciptakan untuk menyatakan kemuliaannya. Tauhid. Dalam Tauhid, Allah adalah satu pribadi. Aspek seperti kasih atau kemurahan hanya bisa diekspresikan setelah manusia diciptakan. Dengan kata lain, Allah butuh ciptaannya untuk mengekspresikan kasih. 4. Kompleksitas. Allah yang transenden atau Allah yang bisa dijelaskan. Tritunggal. Tritunggal memang tidak mudah dipahami. Dan memang seharusnya begitu. Jika Allah adalah pencipta, bukankah wajar bila ia melampaui akal ciptaannya? Tritunggal tidak bertentangan dengan logika, tapi melampaui batas logika manusia. Kesatuan dalam keberagaman, 3 pribadi dalam satu hakikat, menunjukkan kedalaman dan keagungan Allah. Tauhid. Tauhid menawarkan konsep yang lebih sederhana. Allah itu Esa Tunggal, tidak terbagi, logis, padat, dan sistematis. Tapi justru karena itu muncul pertanyaan, apakah Allah yang sejati bisa sepenuhnya dijelaskan dengan logika manusia? 5. Dampak sosial, kesatuan yang relasional, atau kesatuan yang seragam. Tritunggal. Allah Tritunggal menjadi dasar untuk komunitas dan kasih. Karena diciptakan menurut gambarnya, manusia dirancang untuk hidup bersama dalam keberagaman yang saling melengkapi. Gereja adalah cerminan dari hal itu. Satu tubuh, banyak anggota. Satu tujuan, banyak karunia. 1 Korintus 12:27. Dalam Tauhid, kesatuan berarti penyeragaman. Semua bentuk ibadah, akidah, dan ekspresi iman harus sesuai standar yang sama. Keberagaman justru dianggap potensi penyimpangan. Karena itu, ekspresi yang berbeda sering dianggap ancaman terhadap keesaan. Penutup, tulisan ini bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk mengajak kita semua melihat bahwa konsep tentang Allah bukan cuma teori. Apa yang kita percaya tentang Dia akan membentuk seluruh cara kita memahami hidup. Dan kalau Allah sungguh ada, maka tidak ada yang lebih penting selain mengenal Dia dengan benar. Di video selanjutnya, kita akan lanjutkan bagaimana Tritunggal dan Tauhid memengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi ikuti terus konten dari channel ini.